Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dalam pembelajaran kali ini Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan kemudahan sehingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang teks laporan percobaan. Tepatnya pada KD 3.1. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Teks laporan pengertiannya yaitu sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum atau universal. Teks deskripsi. Teks deskripsi sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang berisikan mengenai proses sebab atau mengapa dan akibat atau bagaimana suatu kejadian-kejadian ilmu pengetahuan, sosial, budaya, alam, serta kejadian yang lainnya yang bisa terjadi yang ada di sekitar kita. Baik itu kejadian sosial, kejadian budaya, dan atau kejadian alam. Pasti adanya proses saling keterkaitan dan berhubungan antara kejadian tersebut, ada sebab dan ada akibatnya, Pak. Perbedaannya itu teks laporan merupakan teks membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum, misalnya sepeda. Sedangkan teks deskripsi merupakan teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Atau teks eksplanasi merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana atau mengapa fenomena alam atau fenomena itu terjadi. Membandingkan, sini ada 3 teks. Teks 1, sepedaku termasuk sepeda ongkel jenggi yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Dan seterusnya, tolong dibaca sampai selesai. Ada teks 1 itu. Kemudian teks yang kedua itu figure atau gear, kaku yang menggerakkan sebuah sepeda, merupakan bagian yang disebut driver time. Tolong baca sampai selesai. Kalau bisa berulang-ulang untuk dapat memahaminya dengan baik. Teks yang ketiga, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan tadi untuk menjalankannya. Tolong dibaca sampai selesai. Anak-anak, tentunya di saat kalian membaca juga tetap dilihat ada
Di sini perbedaannya ya supaya kalian bisa memahaminya. Dari membaca sudah punya gambaran teks 1 itu termasuk teks apa, itu teks kedua itu termasuk apa, teks ketiga itu termasuk teks apa. Ini tolong dipahami dulu perbedaannya tadi ya. Ini tolong diperhatikan dulu supaya nanti begitu selesai membaca Anda sudah bisa menentukan ini termasuk yang mana ya. Jangan lupa dibaca berulang-ulang teksnya itu, walaupun hanya satu paragraf, butuh ketelitian ya. Berikutnya, sekarang latihan. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Kamu tinggal menjawab, gampang ya, terus di buku tulis. 2. Manakah teks yang termasuk laporan? Nah, kamu tinggal menentukan teks berapa tadi ya. Manakah teks yang termasuk eksplanasi? Nah, ini tinggal menentukan ya. Kemudian yang keempat, manakah teks yang termasuk deskripsi? Tinggal menentukan. Nah, sekarang yang kelima, adakah istilah lain di daerahmu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Silakan, barangkali kamu punya tahu ya ini namanya apa, bagian yang paling bawah itu apa, tengah itu apa, bagian yang terkecil itu apa, bisa kamu menyebutkan secara rinci ya. Pokoknya yang kamu tahu di bagian-bagian sepeda itu tadi ya. Atau kalian buka buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 bab 1 halaman 10 sampai 11. Nah, demikian pembelajaran dari Pak Guru. Ya, selamat bekerja, semoga sukses, semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Akhirnya dari Bapak Guru, yang kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.